Loh. Kameranya inggih alit-alit sinamian raha jeung siang. Ya, baik anak-anak semuanya di kelas 7C selamat siang ya. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Senin 7 Maret 2022. Ya. Punapi gatra alit-alit sinamian. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Baik? Ya, baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Ada Grady, Kenes, Erika, Amy, Brina, Brilia, Kelvin, Excel, Goswin. Terima kasih. Rena ya. Ya, Wina. Ya, baik. Terima kasih. Baik anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini kita buka dengan doa ya, supaya pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan anak-anak juga bisa memahami setiap materi yang akan disampaikan nanti. Wina, halo Wina, minta tolong pimpin doa nak, silakan. Teman-teman dan saya kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar bahasa Bali. Tuhan, tolong kau berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh Nisaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Nisaya yang akan mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Ya, baik. Terima kasih Wina. Berikutnya Miss mengecek kehadiran anak-anak. Ya, silakan nama yang Miss panggil berikan respon, ya. Brilia. Miss yang hadir. Cesia. Cesia ada tergabung? Cesia tidak ada ya. Leo. Hadir. Nggih Miss yang hadir. Rena. Nggih, Miss yang hadir. Excel Ardin. Nggih, Miss yang hadir. Erika. Nggih, Miss yang hadir. Harrison. Goswin. Nggih, Miss yang hadir. Nathan Karni. Nggih Miss yang hadir. Kelvin Wijaya. Nggih Miss yang hadir. Grady. Hadir Miss. Enggak Miss yang hadir. Naomi. Naominya sakit Miss. Nggih. Kenes. Hadir Miss yang hadir. Sifra Kimi. Inggih, Miss yang hadir. Valerie Brina. Nggih, Miss yang hadir. Valerie Queen. Inggih, Miss yang hadir. Amy. Nggih, yang hadir. Wina. Nggih, Miss yang hadir. Ya, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan respon.
Suaranya Miss terdengar jelas tidak di device masing-masing? Atau putus-putus? Atau agak lambat? Jelas, Miss, jelas. Jelas ya. Oke. Ya, baik. Oke, alit-alitnya sinamian, baik anak-anak semuanya, untuk agenda pembelajaran kita hari ini, jadi ada 2 agenda ya. Yang pertama itu Miss akan kita akan membahas untuk kisi-kisi PTS ya. Kemudian untuk yang kedua nanti karena setelah Miss cek di daftar nilai itu ada nilai penugasan tugas sekolah yang masih kosong. Jadi untuk itu nanti anak-anak ada mengerjakan latihan soal gitu ya. Jadi itu agenda kita untuk hari ini. Kita mulai dari yang pertama untuk PTS ya. Jadi seperti jadwal yang sudah disampaikan untuk pelaksanaan PTS itu dimulai mulai minggu depan ya, mulai minggu depan 14 sampai dengan 2 minggu ke depan ya. Nah, untuk teknisnya itu kurang lebih sama seperti di PTS semester lalu ya. Jadi nanti pelaksanaannya itu dalam bentuk penugasan ya, pembelajaran seperti biasa, kemudian dalam bentuk penugasan diberikan rentangan waktu pengerjaan 2 minggu ya. Nah, sekarang Miss share sebentar. Baik, Niki. Ya, untuk kisi-kisi bahasa Bali ya, dan juga untuk mata pelajaran yang lain, jadi nanti bentuk soalnya itu adalah bentuk isian. Jadi anak-anak menjelaskan, ya jawabannya itu menjelaskan sesuai dengan arah pertanyaannya. Nah, untuk bahasa Bali di sini, nanti jumlah soalnya itu ada 5 soal isian. Ya, ada 5 soal isian dan materinya itu adalah materi-materi yang sudah kita bahas, yang sudah pernah Miss sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai dulu dari kompetensi dasar ya. Untuk di PTS itu Miss ambil 2 KD, 2 kompetensi dasar, satu dari KD pengetahuan dan satunya lagi dari KD keterampilan. Nggih, niki bisa dibaca untuk KD pengetahuan memahami anggah ungguhing basa. Ya, jadi nanti anak-anak bisa memahami tata bahasa Bali ya ke dalam konteksnya wacana berbahasa Bali dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang berikutnya mengapresiasi, ya mendemonstrasikan, mempraktekkan ya penggunaan tata bahasa Bali tersebut anggah ungguhing basa dalam wacana berbahasa Bali dengan memperhatikan struktur tata bahasa yang baik dan benar. Itu untuk KD-nya. Yeah. Nah, sekarang kita ke materi pokok ya, anak-anak ya. Mungkin di sini anak-anak bisa screenshot nanti ya, bisa screenshot sebentar. Ini untuk materi pokoknya. Untuk materi pokok di PTS itu Miss ambil 3 materi pokok. Ya, jadi materi yang pertama itu dari satwa imenjangan nyeselin dewek. Ya, dari cerita si rusa yang menyesali dirinya sendiri. Ya, materi ini sudah kita bahas, sudah Miss upload juga di LMS, silakan nanti dibuka kembali, dipelajari. Ya, sekarang bisa ditandai. Sambil menunggu nanti kisi-kisinya dibagikan oleh wali kelas ya, ditandai supaya tidak bingung materi yang mana saja. Jadi ataupun anak-anak di catatan ya di pertemuan sebelumnya kan Miss tugaskan untuk anak-anak menceritakan kembali ya, menuliskan kembali sinopsisnya dengan kata-kata sendiri. Ya, jadi satwa imenjangan nyeselin dewek. Nah, dipelajari kembali. Kemudian materi yang berikutnya, materi yang kedua itu sudah mulai di tata bahasa Bali. Nggih, anggah ungguhing basa. Nah, kita dari materi krune pengarep atau kata depan. Ya, silakan ditandai materi tersebut. Krune pengarep atau kata depan. Kemudian yang berikutnya adalah materi terakhir yang kita bahas 2 minggu lalu, krune satme atau kata majemuk.
kruna satma atau kata majemuk ya. Jadi itu materi pokoknya nanti ada 3 materi pokok. Satwa i menjangan nyeselin dewek, kruna pengarep, miwah kruna satma. Tuh ditandai. Dah. Nah, sekarang baru kita ke ini. Indikator soal. Ya, indikator soal jadi arah soalnya ya, acuan soalnya seperti apa. Nah, kita mulai dari indikator soal yang pertama ya. Jadi indikator soal yang pertama menjelaskan hal-hal yang menyebabkan i menjangan menyesali dirinya sendiri. Ya, jadi nanti di soal Miss cantumkan kembali cerita i menjangan ini ya dalam bahasa Bali. Ya, tetapi juga anak-anak harus dipelajari dulu di rumah, dipahami, dimengerti. Cerita bahasa Bali ini maksudnya maknanya dalam bahasa Indonesia ini apa? Itu ya, tetap dipelajari meskipun nanti ceritanya Miss cantumkan kembali. Nika. Jadi dari cerita tersebut anak-anak mampu menjelaskan hal apa, hal-hal apa saja yang kira-kira menyebabkan si rusa itu menyesali dirinya sendiri. Enten. Oke, jadi indikator soal yang pertama dari materi pokok satwa i menjangan nyeselin dewek. Jumlah soal, 1 soal untuk indikator itu. Kemudian kita lanjut ke indikator yang kedua. Indikator soal yang kedua ini masih diambil dari satwa i menjangan nyeselin dewek. Oke. Nah, jadi indikator soal yang kedua itu nanti anak-anak mampu menjelaskan nilai moral, nilai budi pekerti, ya, atau pesan moral apa yang terkandung, yang ingin disampaikan dalam cerita i menjangan nyeselin dewek itu. Tuh ya, jadi nilai moral, pesan moral, hal-hal baik apa ya yang terkandung dalam cerita i menjangan itu yang bisa kita pakai pedoman, yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya nilai moral ya. Dan anak-anak ya. Jadi Nika jumlah soal 1 juga. Tuh. Nah, sekarang di indikator soal yang ketiga. Indikator soal yang ketiga ini Miss ambil dari materi kruna pengarep atau kata depan. Jadi di situ anak-anak mampu membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kruna pengarep atau kata depan yang sudah Miss tentukan nanti di soal tersebut. Itu. Jadi Miss tentukan 1 kata depan, silakan anak-anak buat kalimat menggunakan kata depan tersebut. Nah, sekarang anak-anak yang perlu dipelajari, yang perlu diingat itu adalah kata depan di dalam bahasa Bali itu kan dikelompokkan. Ya, kata depan dari golongan kruna pengarep, dari golongan kruna alus, bahasa Bali alus, dan kruna pengarep atau kata depan dari golongan kruna andap, bahasa Bali biasa. Ya, kata depan kruna alus itu apa saja? Dilihat kembali materinya yang di dalam kotak kolom kemarin itu. Dah, kruna pengarep kata depan kruna andap bahasa Bali biasa apa saja? Itu. Jadi nanti kalimat yang anak-anak buat itu harus menyesuaikan dengan kata depan yang Miss tentukan. Contoh, misalnya nanti di soal Miss cantumkan kata depan, buatlah kalimat dengan menggunakan kata depan ring, itu misalnya. Ya, nah sekarang anak-anak lihat di tabel, ring itu termasuk kata depan dari golongan kruna napi, dari golongan bahasa Bali halus atau bahasa Bali biasa, kruna andap. Ring nikah kan ring kruna halus, ya bahasa Bali halus. Jadi kalimat yang anak-anak buat itu harus menggunakan bahasa Bali halus. Itu maksudnya. Tetapi jika nanti Miss misalnya cantumkan kata depannya dari kruna andap, misalnya di, kata depan di. Kruna pengarep di. Ya, kruna pengarep di itu kan termasuk ke golongan kruna andap. Berarti kalimat yang anak-anak buat itu harus menggunakan bahasa Bali andap, bahasa Bali biasa. Itu maksudnya Miss menyesuaikan.
Ya, bisa dipahami itu anak-anak ya. Jadi jangan sembarangan kata depan nyaring tetapi kalimatnya bahasa Bali biasa. Poinnya kurang. Gitu. Kalau misalnya kata depannya bahasa Bali Andap, tetapi kalimatnya menggunakan bahasa Bali halus juga kurang poinnya. Itu disesuaikan. Ya, sekarang sudah ada bayangan, sudah ada gambaran, anak-anak bisa mereka ya berlatih di rumah membuat kalimat berbahasa Bali. Oh, kira-kira yang mana ini nanti? Semua kata depan itu saja dicoba buatkan kalimat dalam bahasa Balinya. Itu caranya belajar nanti. Ya, sudah untuk kata depan? Nah, sekarang kita lanjut ke niki. Indikator soal yang keempat, ini nanti jumlah soalnya 2. Ya, soal yang nomor 4 dan nomor 5. Itu Miss ambil dari materi pokok Krunasatme atau kata majemuk. Jadi di situ nanti anak-anak mampu mengelompokkan kata-kata yang termasuk ke dalam kata majemuk setara atau kata majemuk tidak setara. Ya, jadi ini materi yang terakhir kita bahas. Krunasatme, kata majemuk. Nika kakepah dados kalih. Nggih. Nggih, Krunasatme nika kakepah dados kalih. Krunasatme pepadan miwah Krunasatme tan pepadan. Kata majemuk setara dan kata majemuk tidak setara. Krunasatme pepadan kakepah malih dados kalih, dibedakan lagi menjadi 2. Krunasatme pepadan metungkale, Krunasatme pepadan ngerasang arti. Contoh kata-katanya apa saja sudah kita bahas. Ya. Dan juga pertemuan sebelumnya ada Miss cantumkan 26 contoh kata majemuk. Terus itu anak-anak kelompokkan, termasuk kata majemuk apa saja itu. Sudah selesai kan itu kita bahas? Sudah sampai nomor terakhir kan ya? Sudah? Sudah anak-anak? Untuk mengelompokkan jenis kata majemuk? Pertemuan sebelumnya sudah, ya itu. Jadi itu dibaca kembali, dipelajari kembali. Jadi di sini nanti soalnya Miss sediakan ya 2 contoh kata majemuk, anak-anak kelompokkan. Kata majemuk setara atau majemuk tidak setara. Majemuk setara metungkale atau ngerasang arti. Dan disertai alasannya. Apa? Mengapa? Misalnya nyuh gading, itu contoh katanya. Ya, rumasuk ring soroh Krunasatme tan pepadan. Mengapa? Mengapa anak-anak pilih tan pepadan? Tan pepadan. Sawireh bla 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 bla. Dijelaskan ya alasannya, disertai alasannya. Untuk ini soal yang nomor 4 dan 5, 2 soal ini. Ya anak-anak ya. Baik. Sampun ya itu 5 soal. Jadi semua materi ini referensinya, sumbernya itu dari modul yang sudah Miss bagikan dan juga materi termasuk latihan soal yang sudah kita bahas. Silakan nanti ditandai di LMS, di catatan masing-masing supaya tidak kebingungan dalam belajarnya, supaya bisa fokus materi yang dipelajari. Itu ya anak-anak ya. Jadi itu untuk kisi-kisi, pembahasan kisi-kisi. Nah, sekali lagi Miss tegaskan ya, karena ini pelajaran bahasa Bali, jadi nanti seluruh jawaban PTS anak-anak itu menggunakan bahasa Bali. Ya, sekali lagi Miss tegaskan seluruh jawaban anak-anak itu menggunakan bahasa Bali. Ya, karena pengalaman di semester lalu, PTS semester lalu masih ada beberapa anak yang mengirimkan jawabannya itu menggunakan bahasa Indonesia.
Itu alasannya, Miss saya tidak bisa, Miss saya tidak paham bahasa Bali, Miss saya tidak mengerti sama sekali bahasa Bali. Ya, mungkin baru pindahan atau di semester lalu Miss masih maklumi. Tetapi sekarang sudah berjalan 6 bulan. Sedikit tidaknya ada beberapa kata yang sudah melekat, yang sudah dipahami. Gitu. Jadi silakan ya, jawab dengan menggunakan bahasa Bali. Kalau memang benar-benar stuck, tidak bisa, bisa anak-anak tanyakan, Miss bahasa Balinya ini apa? Bahasa Balinya kata ini apa? Chat Miss, bisa. Jadi dari indikator soal ini sebenarnya sekarang anak-anak sudah bisa mereka, oh nanti bentuk pertanyaannya seperti ini, kira-kira jawaban saya seperti apa. Buat dulu dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam bahasa Bali, itu caranya. Jangan langsung nyerah, Miss saya tidak bisa. Ya udah kirimkan saja jawaban bahasa Indonesia, yang penting ngirim. Tidak. Ya, paham ya anak-anak ya? Miss tegaskan sekali lagi, nanti seluruh jawabannya menggunakan bahasa Bali. Dan nanti di soalnya itu tidak Miss terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya itu murni semuanya bahasa Bali. Tidak ada terjemahannya lagi ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa Miss tidak? Ya, kan sekarang sudah kita bahas ini. Arahan soalnya. Makanya sekarang diperhatikan, disimak dengan baik, dipahami, diingat. Gitu. Ya anak-anak ya. Baik, Miss berikan waktu anak-anak 2 menit untuk membaca kembali kisi-kisi ini, indikator soalnya, materi pokoknya, cermati kembali. Jika memang ada yang belum jelas, yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan. Aktifkan mikrofon silakan atau melalui kolom chat silakan. Ya, misalnya Miss tadi saya terlewatkan di indikator soal yang kedua, itu maksudnya apa ya? Misalnya, silakan ditanyakan. Atau Miss ada materi yang kata majemuk ini yang saya belum paham, yang bagian ini. Bisa tolong dijelaskan kembali. Misalnya, silakan. Ya, sekarang kesempatan bertanya. Miss berikan waktu 2 menit. Silakan anak-anak ya.
Baik, bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Tidak ada pertanyaan ya? Pas ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Miss stop share untuk ini ya. Untuk kisi-kisi, Miss stop share. Nggih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, berarti sekarang kita lanjut di agenda yang kedua ya. Di agenda yang kedua, seperti yang Miss sampaikan tadi, jadi latihan soal. Nggih, karena masih ada nilai yang kosong untuk penugasan sekolah. Nah, tunggu sebentar. Baik. Ini anak-anak, untuk latihan soalnya ini dalam bentuk pilihan ganda. Dalam bentuk pilihan ganda, jumlah soalnya 15 soal. Ya, jadi materinya ini materi umum tentang tata penggunaan bahasa Bali. Ya, jadi materinya bersifat umum tentang tata penggunaan bahasa Bali. Bahasa Bali alusnya apa, bahasa Bali andapnya, bahasa Indonesianya, itu tungkalikane, antonim, sinonimnya. Nike, ya. Jadi ini kata-kata yang sering kita dengar, yang sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari, baca, dengarkan, dan ucapkan. Ya, jadi di sini mengingat kembali. Nika, dan juga materi yang beberapa ada yang ketika anak-anak masih sekolah dasar SD. Dah. Nah, sekarang instruksinya silakan anak-anak kerjakan. Anak-anak jawab pertanyaan latihan soal ini langsung di Word-nya. Jadi pertanyaan ini sudah Miss upload di LMS. Sekarang silakan anak-anak mulai akses LMS, buka LMS. Itu judul filenya latihan soal bahasa Bali. Ya, langsung dikerjakan di Word-nya, langsung dikumpulkan. Sisa waktu yang 20 menit Miss berikan kesempatan untuk mengerjakan. Nanti akan langsung Miss ambil nilai. Ya, langsung Miss ambil nilai. Nanti kalau semuanya sudah mengerjakan, mengumpulkan, di pertemuan berikutnya kita bahas. Itu. Itu anak-anak bisa dipahami, dan jika nanti dalam pengerjaan anak-anak mengalami kendala, ya, jadi kesulitan Miss ini dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ini maksud pertanyaannya apa ya Miss ya? Itu bisa anak-anak tanyakan melalui kolom chat atau aktifkan langsung mikrofon. Jangan saja nanya jawaban. Itu. Ya. Bisa dipahami anak-anak instruksinya? Tolong kirim tanda oke. Baik. Jika sudah, silakan mulai buka LMS, mulai mengerjakan. Ya, silakan.
Anak-anak sudah mulai mengerjakan? Sudah sampai nomor berapa? Excel sudah sampai nomor berapa? Nomor 6, Miss. Nomor 6, ya. Kenes? Lagi nomor 5, Miss. 5. Brina? Brina sudah mulai mengerjakan? Sudah sampai di nomor berapa, Nak? Sebentar, Miss. Nomor 12. Oke, baik. Udah lumayan ya. Kelvin. Halo, Kelvin. Ya, Ya, sudah mulai mengerjakan? udah. Sudah di nomor berapa? 7. 7, ya. Leo, halo Leo. Ya, Ya, Leo sudah. Udah nomor berapa, Nak? udah. 6. 6, baik. Ya, silakan dikerjakan dengan baik ya, supaya nanti hasilnya juga maksimal. Ini untuk pertanyaan nomor 2, jika anak-anak mengalami kesulitan, ini di screen bisa dilihat ya, terjemahannya sudah Miss bantu. Tuh. Iya, Miss izin ke toilet sebentar, nanti kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom chat ya anak-anak ya. Baik, terima kasih.
Inggih, alit-alit senamian. Baik anak-anak semuanya minta perhatian sebentar. Santukan niki sampun kebanda antuk galah nggih, karena waktu yang tersedia sudah hampir selesai. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini akan Miss akhiri ya. Silakan anak-anak yang belum selesai mengerjakan, lanjutkan secara mandiri ya di rumah masing-masing. Dikerjakan dengan baik, dijawab dengan baik, dengan maksimal. Ya, nanti jawabannya langsung di upload ya, langsung dikumpulkan di room tersebut ya anak-anak ya. Batas waktu pengerjaannya Miss setting 1 minggu ke depan. Silakan dikumpulkan tepat waktu, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlupakan supaya nilainya tidak kosong. Paham ya? Baik, sebelum Miss akhiri apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya silakan. Tidak ada ya? Pas. Baik, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini kita tutup dengan doa. Miss minta tolong kepada Leo. Leo masih tergabung Leo? Masih menyimak Leo ya? Silakan pimpin doa nak. Leo, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menyelesaikan pelajaran ini. Tolong berkati kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Leo dan juga untuk anak-anak yang lain yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya, yang sudah menyimak dengan baik ya. Mudah-mudahan materinya bisa bisa dipahami dan jangan lupa untuk dipelajari kembali di rumah masing-masing ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Boleh langsung di-leave anak-anak ya. Bye, Miss. Thank you. God bless you. Ya, God bless you too.